Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitrah Ramadhani dengan NIM 2004075600023 kelas 30A Universitas Negeri Makassar, kampus PGSD Bone. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Yang kedua, syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif itu terdiri atas yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan yaitu keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Dalam kesepadanan terdapat beberapa ciri-ciri kalimat. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Contohnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar kuliah. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya, soal itu bagi saya kurang jelas. Yang ketiga, kata penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara bersama. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh yang. Contohnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contohnya, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan yaitu perlakuan penonjolan ide pada pokok kalimat. Dapat beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 100, 1000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan pada anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab. Yang keempat adalah kehematan. Kehematan yaitu hemat mempergunakan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa kriteria kehematan kalimat. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Contohnya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua adalah penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hipnonim kata. Contoh, dia memakai baju merah. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, dia hanya membawa badannya. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Misalnya, para tamu-tamu dapat dibakukan menjadi para tamu. Selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat pada pilihan kata. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Yang keenam adalah
Yang keenam adalah kepaduan. Kepaduan yakni kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada beberapa kriteria dalam kepaduan. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Contohnya, kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan dan secara tidak sadar menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Yang kedua, pada kalimat pasif, apabila awalan di pada predikat pasif biasa digantikan dengan kata ganti pelaku. Jika dalam kalimat aktif itu terdapat aspek modalitas, aspek atau modalitas itu harus selalu berada di depan predikat. Contoh, mereka membicarakan kehendak rakyat. Yang ketujuh adalah kelogisan. Kelogisan yakni ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, Bapak Menteri, kami persilahkan. Demikianlah video presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.